Hey, halo Wak. Kembali lagi dengan saya Eril di KYS Film tentunya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre horror thriller yang berjudul A Drug Fu. Film ini menceritakan tentang maraknya kasus pembunuhan di Amerika Serikat kepada para wanita malam dengan cara yang sangat-sangat brutal. Dan hal yang lebih gila lagi, psikopat tersebut membunuh para mangsanya hanya untuk mengambil bagian kulit mereka saja. Oke Wak, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang agen FBI bernama Tony yang pada saat itu sedang menerima telepon dari atasannya. Di sini, Tony diminta untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai dari setiap gadis yang berada di sebuah klub hiburan malam. Karena beberapa dari wanita tersebut ditemukan dengan keadaan yang sama, yaitu dengan kondisi tubuh yang sudah terkuliti, serta sebuah tato penanda persis yang dimiliki para korban-korban sebelumnya. Singkat cerita, Tony pun ditemani oleh salah seorang temannya bernama Rocco untuk mengusut seluruh klub tersebut. Dan tanpa sengaja, di sini Tony langsung melihat seorang mafia bernama Criddle yang diduga menjadi dalang dari pembunuhan berantai itu. FBI, don't move! Take off your sunglasses! Namun, di saat Tony ingin menangkapnya, seketika lampu klub itu mati yang membuat pikiran Tony langsung berhalusinasi. Jelasnya hal tersebut telah mengacaukan penyelidikan mereka. Semenjak peristiwa itu, Tony pun dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai agen FBI. Di sini, Tony datang ke sebuah acara ulang tahun temannya yang kebetulan seorang psikiater bernama Dr. Doris. Setelah sekian lama berbincang, lalu pada pagi harinya Doris kembali memanggil Tony untuk mengajaknya menjalani proses terapi. Singkat cerita, Doris pun menyimpulkan kalau Tony mengalami gangguan mental, yaitu fobia dengan kegelapan. Nah Wak, mungkin kalian tadi bertanya-tanya di awal, apa yang membuat Tony bisa takut dengan kegelapan seperti itu? Lalu film flashback ke belakang, tepatnya 30 tahun yang lalu, di mana Tony terlihat sedang bersama ibu dan adik perempuannya, yang pada kala itu didatangi oleh seorang lelaki tidak dikenal untuk menculik adik semata wayangnya bernama Anna. Karena peristiwa itu yang menyebabkan sang ibu tewas, serta nasib dari adiknya itu yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara loncat dari atas jembatan. Sedangkan Tony yang pada kala itu ketakutan, memilih bersembunyi di bawah ruangan rahasia. Tony bersembunyi di bawah ruangan gelap selama 3 hari 3 malam, sebelum pada akhirnya datanglah para polisi untuk mengevakuasi Tony beserta mayat ibunya. Nah Wak, setelah selesai sesi terapi, Tony pun dihampiri temannya Rocco untuk menawarkan kerja sampingan menjadi seorang bodyguard dari seorang mantan wanita pekerja malam bernama Rebecca. Di sini Rocco menawarkan Tony untuk sekaligus mencari informasi tentang keberadaan Criddle, seorang pembunuh berantai yang tempo hari berhasil kabur dari klub tersebut. Beberapa hari kemudian, setelah Tony menjadi bodyguard Rebecca, ia pun mulai melancarkan aksi dengan selalu mengikuti Rebecca secara diam-diam. Namun sayangnya, Rebecca yang menyadari itu, kemudian meminta Tony untuk datang menemuinya di sebuah kafe. Dan setelah mereka bertemu, Rebecca yang begitu pintar dan ambisius, lalu dengan cantiknya memasukkan serbuk bius ke dalam minuman Tony, sampai ia mengalami kram otot dan tidak sadarkan diri. Kemudian Rebecca langsung menemui salah satu pengelola klub bernama Vincent. Ternyata kedatangan Rebecca kali ini tidak lain hanya ingin menebus adik kembarnya yang sudah dipekerjakan Vincent secara paksa bernama Lana.
What do you want for her? This is just for my sister to get out of here. She must come with me even if she despises me. Namun, setibanya di sini, betapa sedih dan terkejutnya Rebecca saat dia mengetahui kalau sebenarnya adiknya tersebut telah lama tewas. Take your sister with you. Kedukaannya pun semakin dalam ketika Vincent menyuruhnya pergi sambil membawa abu jenazah adiknya tersebut. Di sisi lain, Tony yang baru saja tersadar, kemudian langsung menjemput Rebecca dan mulai mencoba untuk menenangkannya. Setelah mengetahui kalau Rebecca baru saja kehilangan adik tercintanya. Lana, I'm so stupid. Calm down. I hate Vincent! Sementara itu di tempat kediaman Creedle, terlihat dua orang wanita penghibur yang diundang Creedle untuk melakukan adegan mantap-mantapan. Namun sebelum melakukan itu, Creedle terlebih dahulu memperlihatkan kondisi anak tercintanya yang terlihat menderita penyakit kulit mengerikan bernama Onakona. She's harmless. I feel okay. Get you another cat. Foot up, please. Di saat Creedle dan wanita penghibur melakukan adegan mantap-mantap, tanpa diduga Creedle langsung melumpuhkan mereka berdua sampai tak berdaya. Setelah Creedle mengikat mereka, lalu kemudian memulai ritualnya dengan mengkuliti mereka secara hidup-hidup. Ternyata hal ini dia lakukan tidak lain hanya demi kepentingan pribadi, yaitu untuk menempel kulit si anak yang mengidap penyakit mengerikan. Dari sini terjawab sudah, kalau pelaku pembunuhan berantai di awal scene tadi tidak lain adalah ulah dari Creedle yang berupaya untuk menyembuhkan anak tercintanya. Lalu beberapa hari kemudian, mayat baru dari korban Creedle pun kembali ditemukan dengan kondisi yang sama-sama mengenaskan. Bukan hanya itu, di dalam tubuh korban juga terdapat cairan pemutih bernama hidrokinon yang sangat mematikan. Kemudian Tony langsung menemui seorang apoteker bernama Linda untuk mengecek sampel hidrokinon yang terdapat di dalam tubuh korban tersebut. Sampai akhirnya Linda menyimpulkan kalau Creedle sengaja memberikan cairan itu pada si korban sebelum kemudian mengkulitinya hidup-hidup. Are you serious? And they wouldn't sell it to just... This is the highest concentration. Lalu tiba-tiba saja GPS Tony terlihat menyala yang memperlihatkan Rebecca sedang menuju ke kediaman Vincent untuk memberikan uang serta kejutan yang telah dia persiapkan di dalamnya. Dan ketika Vincent membuka uang tersebut, bukan hanya itu, Rebecca juga melancarkan tembakan pada semua orang yang ada di sana. Sampai akhirnya, ketika Rebecca ingin dieksekusi, seketika Tony pun datang dan terjadilah aksi saling tembak di antara mereka semua. Di sini akhirnya Rebecca berhasil lolos dari tempat tersebut, sementara Tony yang seketika tidak sadarkan diri, kemudian dirinya langsung dimasukkan ke dalam saluran pembuangan limbah. Di sini Tony pun langsung didatangi oleh Creedle dengan mengucapkan kata-kata yang menyakiti perasaan Tony tentang apa yang dia lakukan pada keluarga Tony di masa lalu. You're fighting for a lost cause. Why are you eating shit? You are persistent. Akhirnya terjawab sudah, Wak, kalau pria yang membunuh ibunya tersebut tidak lain adalah Creedle. Setelah Creedle pergi, tiba-tiba Tony diselamatkan oleh seorang wanita albino yang merupakan salah satu tahanan dari Creedle bernama Diana. Tapi anehnya, ketika Tony ingin mengajaknya untuk kabur bersama, seketika wanita itu menolak dan memilih tetap tinggal di sana. Come on, take me to him. Dan beberapa hari kemudian, anggota FBI pun kembali dibuat geger dengan penemuan mayat wanita baru yang tidak lain adalah Diana, seorang wanita albino yang sebelumnya menyelamatkan Tony.
You could have saved her that night at the brothel. Maybe it wasn't her choice. And you vultures, back off. Pada malam harinya, Tony kemudian mendatangi agen Rocco untuk bekerja sama dalam melacak keberadaan Creedle. Tony juga berjanji bahwa dia sendirilah nantinya yang akan menghabisi pembunuh tersebut. And drive. You look like crap, man. Kita kembali ke Creedle yang dimana sudah mempersiapkan wanita penghibur baru untuk menjadi korban selanjutnya. Let me pray. Surprise. You look at her. You're expunged from our land. This room. Dan dari sini fakta tentang penyakit Anacona pun terungkap. Pada masa lalu, para tentara Amerika telah melakukan pengusiran paksa serta meluncurkan radiasi berbahaya pada suku Indiana, di mana suku tersebut adalah penduduk asli Amerika yang sebenarnya. Akhirnya, Creedle memutuskan untuk balas dendam dengan menguliti wanita kulit putih Amerika sebagai pengganti kulit Anacona, anak kesayangannya. Singkat cerita, akhirnya Tony pun mendapatkan informasi tentang keberadaan Creedle. Akhirnya, dia, Rocco beserta agen yang lain langsung menelusuri tempat tersebut. Let's do this. Sesampainya di sini, mereka mendapati beberapa cairan hidrokinon serta potongan kulit kepala dari seluruh korban Creedle. Ketika Rocco bersama para agen ingin meninggalkan TKP, tanpa diduga, seketika Creedle muncul dan menyerang mereka semua sampai tewas. Tidak lama kemudian, akhirnya Tony pun tiba di lokasi TKP. Menyadari telah terjadi sesuatu kepada agen Rocco, lalu Tony langsung bergegas memasuki rumah secara diam-diam. Sampai tibalah Tony di ruangan bawah tanah dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Tony melihat beberapa tawanan serta korban Creedle dengan keadaan sudah terkuliti. Lalu tanpa sengaja juga Tony bertemu anak kandung Creedle, Anacona, yang terlihat sedang menangis. Melihat itu kemudian Tony memberikan permen dan mencoba untuk mendiamkannya. Wait for me. I'll bring you more. Kemudian ketika Tony kembali menelusuri ruangan, tiba-tiba saja, dan ketika Tony tersadar, dia sudah mendapati dirinya terikat seperti korban-korban lainnya. Tapi sebelum Tony dieksekusi, Tony sempat mengatakan pada Creedle kalau dia sudah memberikan permen berisi racun pada Conona untuk mengakhiri penderitaannya. Creedle yang sudah panik langsung mendatangi sang anak untuk memintanya memuntahkan permen tersebut. Conona yang sudah bosan dengan keadaan itu, kemudian mendorong sang ayah dan langsung menindihnya sampai Creedle tak berdaya karena tertimpa badan besarnya. Dan di detik terakhir, akhirnya dendam Tony pun terbalaskan saat melihat Creedle tewas di depan matanya sendiri. Singkat cerita, beberapa hari kemudian sebelum Tony diangkat kembali menjadi agen FBI, ia memutuskan untuk menemui Rebecca terlebih dahulu. Namun di sini kita sedikit flashback ke belakang, karena Rebecca yang ditemui Tony itu bukan lagi Rebecca yang sebenarnya, karena pada waktu itu yang kita kira Rebecca selamat, ternyata tertangkap dan langsung dieksekusi anak buah Vincent. Dan sosok Rebecca yang sekarang bersama Tony merupakan saudara kembar Rebecca yang tidak lain adalah Lana yang sebelumnya dianggap tewas oleh Rebecca. Tony yang baru mengetahui itu kemudian memaksa Lana untuk berkata jujur mengenai keberadaan Rebecca yang sesungguhnya. You think you know everything, don't you? You can quit faking it. Namun di sini Lana malah memberikan senyuman psikopatnya sambil memberitahu keadaan mengenaskan dari Rebecca, kemudian berlalu pergi begitu saja. You trust too much in people, Tony. Namun sayangnya ketika Lana ingin keluar dari klub,
Tiba-tiba saja dia dicegat dan langsung dihabisi oleh anak buah Vincent yang telah membunuh Rebecca waktu itu. Bukan hanya Lana, di sini dia juga menemui Tony dan langsung mencoba untuk menghabisinya. Dari perkelahian itu, akhirnya Tony berhasil menghabisi si pria besar tersebut. Lalu Tony bergegas mencari keberadaan Vincent dan kemudian mengakhiri hidup mereka semua. Dan di akhir film, Tony kembali disambut hangat oleh para anggota FBI, termasuk sang atasan yang memberikan kembali lencana Tony karena telah berhasil memecahkan kasus pembunuhan berantai tersebut. Dan film pun selesai. Oke Wak, sekian dulu pembahasan alur cerita film kali ini. Bagaimana dengan pendapat kalian semua? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Dan bagi kalian yang suka, jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ya.